Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali dalam rangka Thalabul Ilmi. Dalam rangka menuntut ilmu, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Jurumiyah karya Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Silakan dibuka kitabnya. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita membahas tentang ilmu nahwu. Dibuka pada halaman 62. Ya. Pada pembahasan kali ini kita melanjutkan kembali membahas tanda-tanda jazm. Sebelumnya sudah kita lewati tanda-tanda jazm yang menjazmkan satu fiil saja, yaitu ada 6 macam ya. Ada lam, alam, lamma, alamma, lamul amr, dan la an-nahyah. Nah, sekarang kita masuk pada alat penjazm yang menjazmkan dua fiil sekaligus. Ya, qala Asy-Syarih rahimahullah pensarah mengatakan wa misalu al-jazmi bi'in, contoh alat penjazm dengan in, nahu qauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Terdapat di surat Muhammad ayat 36. Muhammad ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Ya. Ya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan pahala kepadamu. Nah, di sini jazm yang pertama adalah tu'minu. Asalnya adalah tu'minuna, fi'il mudhari af'alul khamsah, kategori af'alul khamsah, fi'il mudhari yang mengikuti pola-pola yang akhirannya ada nunnya, baik itu berakhiran una, berakhiran ani, ataupun berakhiran ina. Kemudian jazm kedua terdapat pada kata yu'tikum, ya. Yu'tinya, yu'ti, ata yu'ti, aslinya adalah ada huruf cacat berupa huruf ya sukun, aslinya itu panjang, marfu'nya itu panjang, yu'ti gitu. Itu kena jazm jadi yu'ti. Sehingga ada dua fiil yang jazm. Yang pertama tu'minu, jazm dengan hazfun nun, menghapus huruf nunnya. Yang kedua yu'ti dengan hazful akhir, menghapus huruf terakhirnya. Ini berikutnya. Wa misalul jazmi bima, contoh berikutnya menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus dengan ma. Nahu qouli ta'ala, contohnya dalam firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ya, ini ma maknanya bisa apa saja, apapun gitu ya. Ya, sini konteksnya adalah ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Al-Baqarah 106. Allah Ta'ala berfirman yang artinya ayat mana saja, ayat apa saja yang kami nasakhkan, ya, kami nasakh itu bisa bentuknya berupa membatalkan, ya, menghapus, ya. Ayat mana saja yang kami hapus atau kami jadikan lupa pada diri manusia, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding atau semisal dengannya. Sini penjazmnya adalah alat penjazmnya ma, ya. Min adawatil jazimah, menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Fi'il mudhari pertama adalah nansakh. Dia jazm dengan tanda akhiran sukun karena dia fi'il mudhari pada kategori sahih, akhirannya sahih, huruf yang sahih. Yang kedua adalah na'ti. Ya, na'ti di situ jazm yang kedua. Awalnya adalah na'ti panjang gitu ya. Ata apa? Fi'il madinya
ata yu'ti, kalau ata yu'ti ya. Kalau kita baca na'ti, sini diterjemahkan dengan apa? Ya, na'ti bi khair ya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semisal dengan. Berarti kalau na'ti dari kata ya'ti ya. Kalau ya'ti fi'il madinya adalah ata ya, ata ya'ti ya. Jadi ata bisa ya'ti bisa yu'ti. Baik. Nah, sini ata ya'ti awalnya panjang nakti gitu panjangnya. Ini ya sukunnya huruf terakhirnya dihapus. Karena terkena jazm jadi hadful akhir. Karena nakti merupakan fi'il mudhari pada kategori mu'tal. Ya sebagaimana yu'ti pada ayat jazm dengan in tadi ya. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Sama, yu'ti juga fi'il mudhari kategori mu'tal, cacat akhirannya. Lanjut yang ketiga, berikutnya. Wa misalul jazmi biman, jazm dengan man adatul jazimah, yaitu man artinya siapa saja, barang siapa gitu. Terdapat dalam surat, ini surat yang familiar ya. Ayat yang familiar yaitu man ya'mal su'an yujza bihi ya, surat An-Nisa ayat 123. An-Nisa 123. Artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu pula. Ya, barang siapa yang mengerjakan suatu kejahatan, niscaya akan diberikan balasan berupa kejahatan itu juga. Tapi perhatikan di sini ada lafaz man menjazmkan dua fi'il mudhari. Yang pertama adalah ya'mal, jazm dengan akhiran sukun karena ini fi'il mudhari jenisnya sahih ya, sahih akhirannya sahih. Dan yang kedua adalah yujza, di situ ini kalimat jawab syaratnya. Kalimat syaratnya tadi man ya'mal su'an. Kalimat jawabnya adalah yujza bihi. Yujza ini artinya akan dibalas gitu ya. Yujza dari kata jaza yajzi, kemudian di majhul dipasifkan jadi yujza ya. Yujza ini jazmnya dengan menghapus huruf terakhir yaitu berupa alif bengkok ya. Yujza gitu, awalnya panjang, yujza gitu. Ini alif bengkoknya, alif lazimahnya dihapus. Azful akhir. Karena masuk kategori fi'il mudhari yang mu'tal, yang cacat akhirannya. Yang berikutnya wa misalul jazmi mahma. Ya, mahma ya. Terdapat dalam ayat Allah Ta'ala berfirman wa qalu mahma na'ti nabihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ini terdapat di surat Al-A'raf ayat 132. Allah Ta'ala berfirman wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata bagaimanapun, jadi artinya mahma itu bagaimanapun. Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Baik ya. Jazm pertama adalah ta'ti, aslinya adalah panjang ta'ti gitu ya. Nah, ini dipendek, hapus ya huruf ilat, huruf cacatnya. Kalau tasharo di situ dia mansub ya. Ini mansub, ini bukan jazm, mansubnya dengan lam ta'lil atau lam famanahnu laka bimu'minina. Maka itulah jazm yang keduanya, namun bentuknya adalah jumlah ya. Fi mahalli jazmin jawabu syarat dari kalimat atau ayat ini. Kemudian kita lanjutkan berikutnya wa misalu kita lihat di bawahnya wa misalul jazmi izma nahu qaulil qail, berkata seseorang izma takum akum ma'aka ya. Izma diartikan jika atau kalau. Jikalau juga boleh. Jikalau engkau berdiri, aku pun ikut berdiri bersamamu. Izma takum akum ma'aka. Ya, jikalau engkau berdiri, maka aku pun ikut berdiri bersamamu. Maka di sini jazmnya karena dua, takum dengan akum. Awalnya takum adalah takumu, takumu panjangnya, qoma yakumu menjadi takum saja. Begitu pula akum semulanya adalah
Aqama, yaqumu, aqumu asalnya. Aqumu fil mudhari, aqumu, taqumu juga sama. Ini sama redaksi yang sama. Ya, kosakata yang mirip. Tadi jazmnya dengan sukun ya. Takum sama akum jazmnya dengan sukun. Dua-duanya fil mudhari dari kata takumu dan akumu. Takumu engkau berdiri, akumu aku berdiri. Berikutnya, misal jazmi bi ayyi. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 110. Al-Isra ayat 110 Allah Ta'ala berfirman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, dengan nama yang mana saja kamu seru, dialah Allah yang mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Lihat sini, coba kita cek. Kalau kita lihat sekilas, jazmnya berarti terkena pada tada'u ya. Yang pertama adalah tada'u. Jazm aslinya adalah tada'una dengan tanda hazfun nun, menghapus huruf nunnya. Adapun jazm yang kedua, sebagaimana pada surat Al-Isra ayat 132 pada dua contoh sebelumnya, maka jazmnya yang kedua adalah fi mahalli jazmin berupa jumlah yang terletak setelah fa itu ya. Fa jawabu syarat, falahul asmaul husna, maka fi mahalli jazmin yaitu lafaz lahul asma'u. Adapun al-husna itu sifat ya. Na'at. Lahul asma'u fi mahalli jazmin sebagai jawab syarat dari kalimat syaratnya. Wallahu a'lam. Nah, lanjut kalau gitu. Berikutnya ada misal jazmi bimata, mata kapanpun ya, atau kapan saja. Mata takum akum ma'aka, kapanpun, kapan saja kau berdiri, aku pun ikut berdiri bersama. Maka takum dan akum jazm sebagaimana pada contoh yang sebelumnya tadi di contoh izma. Berikutnya misal ayyana nahu qawli syair sebagaimana perkataan penyair, ayyana nu'minka ta'man ghairana wa idza lam tudrik al-amna minna lam tazal hazira. Apa artinya sini? Kita baca ulang. Nu'min ka ta'man ghairana wa idza lam tudrikil amna minna lam tazal hazira. Artinya apa? Ini syair ya, yang diartikan dengan kapanpun ya ayyana nu'minka, kapanpun kami mempercayaimu, ta'man ghairana, ya maka engkau telah memberikan keamanan kepada selainnya, kepada orang-orang di sekitar kita ya. Ta'man ghairana ya. Ayyana diartikan apa? Ayyana kapanpun ya. Kapanpun engkau beriman, mempercayaiku, ta'man ghairana wa idza, maka engkau telah merasa aman, ta'man ghairana dari selain kita semua ya. Engkau telah merasa aman dari selain kita, maksudnya dari orang lain. Wa idza lam tudrikil amna minna lam tazal hazira. Ya, sedangkan jika kamu tidak menyadari keamanan, adanya rasa aman, ya, tidak bersyukur ya, maka senantiasa apa? Lam tazal hadira, maka senantiasa berhati-hatilah. Baik. Maka di sini ada penjazmnya ayyana, yang dijazmkan ada dua fi'il mudhari. Yang pertama tu'min, nu'min ya. Lafaz pertama nu'min. Ayyana tu'minka ta'man. Yang kedua adalah ta'man. Awalnya ta'manu menjadi ta'man saja. Awalnya nu'minu menjadi awalnya nu'min jadi nu'min saja. Berarti jazm dengan sukun. Baik ya. Itu ayyana. Lanjut kemudian sedikit lagi aina dimanapun, dimana saja. Misalu aina nahu qala ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut. Dapat di surat An-Nisa ayat 78, An-Nisa ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, aina ma takunu yudrikumul mautu. Di mana saja kamu berada, kematian akan menjemput. Dimanapun kamu berada, kematian akan menghampirimu. Ya. Maka sini jazmnya ada di lafaz apa? Takunu dan yudrik ya.
takunu awalnya bentuk marfu'nya takununa dengan adanya huruf nun, maka di sini takunu dia jazm dengan hadfun nun, menghapus huruf nunnya. Aslinya bentuknya adalah takununa, dihapus nunnya, hadfun nunnya. Yudrik, kalau yudrik ini jazmnya dengan akhiran sukun, ya, jazmnya dengan akhiran sukun. Yudrik, gitu ya, dijazm sukun akhir. Yudrikumul maut, ya, kematian akan menjemput. Baik, sedikit lagi di bawahnya masih ada. Misalu anna, sekarang anna ya. Anna bermakna di mana saja. Qauli ta'ala, nahu qauli ta'ala, anna tazhab azhab ma'aka. Ya, di mana saja engkau, kemana saja engkau pergi, aku pun ikut pergi bersamamu. Maka tazhab dan azhab kena jazm dari anna, dua-duanya. Misalul haisuma, berikutnya ada haisuma, nahu qauli qail, haisuma tazhab azhab ma'aka. Ya, kapanpun engkau pergi, aku pun ikut pergi bersamamu. Maka tazhab dan azhab juga terkena jazm dari haisuma. Yang terakhir, wa misalu kaifama, kaifana bagaimanapun, bagaimana saja, nahu qail, sebagaimana seorang mengatakan, kaifama tajlis, ajlis maka. Bagaimanapun engkau duduk, maka aku pun duduk sepertimu bersamamu. Ya, maka di sini tajlis dengan ajlis jazm dua-duanya karena kaifama menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Baik ya. Selesai kita membahas alat-alat penjazm yang mempengaruhi dua fiil mudhari ya. Pelan-pelan mengenal bagaimana macam-macam dari alat penjazm ini sangat penting karena banyak muncul dalam teks-teks kitab ataupun ayat-ayat Quran. Baik. Demikian pembahasan kita, menyelesaikan pembahasan panjang dari ada alat-alat penjazm, baik yang menjazmkan satu fiil mudhari saja dan yang menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.